kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya muliakan para guru-guru kita, bapak-bapak haji, di mana pada saat ini kita berada di masjid yang mulia untuk melaksanakan pertama adalah bagaimana kita habis sholat atau berada di dalam masjid, diharapkan kita berniat i'tikaf. Jadi bahasa Arabnya nawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Karena boleh dikata kalau kita sama-sama sholat maghrib, duduk bersama sampai isya, tapi yang satu lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia iktikaf. Jadi sambil sholat, iktikaf, berzikir. Ada juga nggak berzikir, ngobrol aja gitu, tapi udah di masjid, itu tambah banyak lagi. Kemudian kita di dalam masjid itu diharapkan seperti yang dikatakan oleh Nabi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau ada pengajian, kalau ada zikir bersama, ayo duduk, karena itu termasuk tamannya surga. Jadi jangan istilahnya ada rasa alergi, ada zikir, zikir apa tuh gitu ya. Padahal kan Nabi memuji ya, bahwa itu adalah taman surga. Belum ke surganya, tapi udah kita menuju tamannya, nanti insya Allah ke surganya. Ya, mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa meniatkan biar di masjidnya itu berganda-ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Pak Ustadz kita yang biasa mengisi pada malam Senin, yaitu Bapak Kiai Syahruddin Arsyad ya. Kalau salah, saya tadi sore dihubungin divisi PHBI oleh Bapak Mukhlisin. Ternyata beliaunya kurang sehat. Mudah-mudahan dengan saya mencoba, karena begini ya, saya melihatnya kalau kita udah niat ngaji, nggak ngaji gitu, rasanya ada yang kurang. Seperti pituahnya Pak Haji Marzuki. Kalau bisa ya kita siapa begitu yang bisa gantian? Oh iya, setuju. Iya, nggak ada yang nutup pengajian. Iya, jadi saya tadi dihubungin, jangan libur, saya bilang gitu. Jadi nggak ada libur. Jadi kita kalau bisa ya apa aja disampaikan. Mungkin ya ketua yayasan gitu, nyampein apa gitu. Iya. Ya, nama ketua yayasan kan banyak program yang disampaikan ya. Kebetulan ustadznya nggak ada gitu. Jadi itu semua berguna. Mungkin di rumah udah sumpek ya Pak. Ya mikirin anak, mikirin istri, atau sudah nggak mikirin tapi tidur terus ya kan. Itu juga nggak bagus dalam kehidupan kita. Harusnya bergerak seperti kita tawaf. Ya, tawaf itu kan bergerak. Nggak ada hari-hari yang nggak bergerak. Sehingga orang haji itu kayaknya sehat-sehat aja. Kemarin orang pulang haji sehat-sehat aja, paling batuk ya. Itu pun kata orang sono
yang nggak batuk tuh cuman onta. Nah, onta itu nggak bisa batuk gitu. Nah, tapi kalau orang haji biasanya pulang haji itu batuk gitu. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita dalam pengajian ini apapun yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sampai nanti kita sholat isya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mencoba ini Nasahihul Ibad. Nasahihul Ibad adalah salah satu buku Islam yang biasanya dalam Islam itu diawali kalau mengarang kitab itu pembahasan mengenai Bismillah. Karena di Al-Quran juga begitu. Kita mau baca Al-Quran, baca Fatihah, Bismillah dulu. Jadi orang ngarang buku juga Bismillah gitu. Apalagi dikatakan di dalam hadis, kullu amrin libalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abatar. Apapun pekerjaan yang tidak dilarang, artinya perlu gitu ya. Jadi tidak haram gitu ya. Kalau haram jangan pakai bismillah. Ya, mau nyolong bismillah dulu ya, enggak gitu kali. Enggak. Jadi apapun yang enggak dilarang ya awali dengan bismillah gitu. Nah, jadi oleh karena itu pengarang buku suka ya membahas itu. Kenapa kalau saya melihatnya begini? Karena kalau kita menyodorkan kebaikan dulu, misalnya kita mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, banyak tuh teknik-teknik habaib itu kepada mereka mungkin yang jarang ngaji gitu. Tidak ngaji langsung, apa dulu? Diajak dulu ya, makan yuk ke rumah gitu. Diajak makan ya Pak Haji ya, diajak makan, mungkin banyak makanan lah di situ. Jadi lama-lama ya artinya setelah diajak makan baru masuk materi gitu. Baru materi, oh ini, udah ikutlah ngaji gitu ya. Nah, begitu. Jadi itu salah satu bismillah ya, artinya kita kasih dulu kasih sayang. Ya, artinya ditraktir misalnya ya, kita kalau ngaji ada apa namanya, ada snack ya. Nah, barangkali kalau saya lihat tuh di masjid apa itu, balik di belakang balainya itu remaja itu kalau sholat Jumat dapat duit Pak. Setiap sholat Jumat tuh, setiap orang. Sehingga sholat masjidnya rame gitu. Rame banget. Saya sering sholat di situ. Oh, karena begini ya, kalau di rumah mulu ya, zuhur ke Makuba, asar ke Kuba, jadi rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Sepertinya teman-teman kita kan lagi ada yang healing ke Palembang ya. Jadi kita healingnya nggak usah ke Palembang, masjid aja kalau hari Jumat gitu. Healing keliling ya Maharta lah. Ya hadirin berbahagia, jangan ngelantur lah ke sana kemari ya. Jadi artinya Bismillah itu menyodorkan kebaikan dulu, baru berdakwah. Begitu juga buku-buku itu kasih dulu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah kita itu ya, yang bagaimana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang sayang sama kita, yang penyayang. Jadi kalau kita urai barangkali itu banyak sekali di dalam diri kita saja udah banyak kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi suka begitu pengarang untuk membahas bukunya. Di sini ada sebuah hadis, mungkin arahnya nanti ke sana bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti yang digambarkan dalam Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad.
katakanlah Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu tidak dua, satu aja. Kalau dua berantem. Kalau Al-Quran itu kalau dua Tuhan katanya lapas sadata. Dunia ini akan hancur, berantem jadinya. Ya, saya tidak menyinggung agama sebelah ya. Tapi pada intinya Allah itu Esa, Allahu qul huwallahu ahad. Terus Allahus Samad. Jadi Allah itu tempat berlindung, meminta, pokoknya Allah itu segala-galanya. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang nggak butuh ke Allah. Kalau ada orang yang nggak butuh kepada Allah, itu Allahus Samadnya kurang. Jadi benar-benar Allahus Samad ya. Jadi apa aja sampai dikatakan kalau kita kehilangan sendal, ngomong ke siapa? Jangan ke tetangga dulu. Ke siapa dulu? Ini kan langsung teriak, wah sendal saya hilang itu. Ya jangan ke situ dulu. Ke siapa dulu? Ke Allah dulu. Ya Allah, sendal saya hilang. Tapi nggak usah teriak, ya. Nggak usah teriak ngomong sendal saya hilang itu, nggak usah. Nah, jadi baru ke teman. Nah, kemudian kalau sakit, misalnya siapapun yang sakit, ya ngeluh dulu ke Allah, ya Allah, saya sakit, tolong kasih kesembuhan. Kalau saya nggak sembuh, tolong beri kesabaran. Kan begitu. Baru setelah itu kita ke dokter, makan obat. Nah, kalau tahu makan obat masih sakit, ya udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa nggak tahu. Saya nggak ngomong tanda-tanda yang lain-lain ya. Nah ya. Jadi ya itulah kira-kiranya. Nah, oleh karena itu ini ada hadis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum tadi ya, baru Allah semata. Jadi Allah itu tempat kita bergantung benar-benar. Kalau udah tempat Allah bergantung benar-benar, ya udah, ngapain macam-macam yang lain gitu. Terus yang disebut Allahnya itu gimana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu benar-benar gak ada anaknya, gak ada istrinya, gak ada siapa-siapa gitu. Dan Allah itu tidak ada yang menyaingi kehebatan Allah. Kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu hebat. Coba kalau dibayangkan, kita ini lagi di mana? Coba. Iya enggak? Kayak di pesawat ya, Pak? Iya. Di pesawat, di awang-awang kita ini. Cuman enggak berasa gitu. Nah, siapa yang bikin itu? Enggak ada yang ngomong, oh saya yang bikin, enggak ada. Tapi kita bisa menyimpulkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Allah lah yang membuat itu semua. Bahkan gelas ini kita ya, gelas aja nggak bisa terbang ya Pak, nggak bisa terbang. Iya, kalau kita bikin pesawat sebetulnya ya pesawatnya juga Allah yang punya. Kenapa? Ya bahan-bahannya dari Allah, iya kan? Ya, kita olah aja, oh ini begini. Ya, tapi semuanya bahan-bahannya dari Allah. Baru bisa terbang, bawain orang 300-400 orang gitu ya kalau Mekah. Jadi yang jelas Allah itu alur dari Bismillahirrahmanirrahim itu segala-galanya. Ya, apalagi kita sebut La ilaha illallah. Tidak ada yang menguasai, yang maha punya segala-galanya itu kecuali Allah. Ya, jadi kalau kita berzikir seperti itu tiap hari, setannya ini kesurupan. Nah, kalau kita nggak zikir, kitanya yang kesurupan. Gitu Pak. Jadi kalau kita zikir, setannya yang kesurupan. Sekali lagi, kalau
Ya kalau kita nggak zikir ya kita aja yang kesurupan tadi. Jadi kalau pengen menyurup kesurupannya, setannya kesurupan, ya udah zikir aja terus. Nah, begitu. Baik, teman-teman, saya bukan guru ya, gurunya ya. Teman-teman aja. Jadi ada hadis ini yang disebut al-hadithul awal. Ajazani kata di dalam syarahnya Nasuhul Ubad ini kan karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, disarahkan oleh Imam Nawawi al-Bantani, bukan Imam Nawawi yang sono, yang di Irak sono, tapi al-Bantani. Jadi dijelaskan di sini wa huwa ibnu Uthman bin Abbas bin Uthman an masyahi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Jadi hadis ini hadis kudusi namanya. Hadis itu ada hadis kudusi, ada hadis qauli, ya. Jadi ada perkataan Nabi, tapi ada perkataan Allah yang diucapkan Nabi. Nah, gitu. Jadi tidak langsung dari Allahnya harus begini, enggak, tapi disimpulkan begitu. Ya, jadi namanya hadis kudusi. Apa bunyinya? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Yang pertama, wahai hambaku, kata Allah. Jadi kalau wahai hambaku, ya ibadi, sebenarnya kalau dalam bahasa ininya itu masih ada jarak gitu ya. Kalau misalnya bilangnya ibadi, wah itu udah mantap itu. Kalau masih ya ibadi, wah itu berarti kita belum dekat banget sama Allah itu. Tapi kalau ibadi, hambaku, ya itu udah dekat banget. Nah, ini ya ibadi, inni haramtu zulma. Saya kalau bahasanya mengharamkan ya. Kalau masa Allah mengharamkan ya untuk dirinya gitu ya. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi artinya Allah tidak akan menzalimi kita. Fala yuzlamuna fatira. Jadi kita ini tidak bakalan dizalimi oleh Allah. Allah itu kalau diartikan tidak zalim berarti adil. Nah, gitu. Jadi lawan dari zalim adil. Jadi Allah itu adil terhadap hambanya. Lalu aku menjadikannya di antara kamu diharamkan. Fala tazalamu, maka kamu jangan zalim. Nah, jadi Allah mewajibkan dirinya adil, artinya tidak zalim, ya. Lalu kita pun jangan zalim. Nah, jadi kita kalau bisa, kalau pernah saya tuh dulu baca buku Hasan Langgulung ya, Profesor Hasan Langgulung ya, dosen di Malaysia kalau nggak salah, di Universitas Malaysia itu ada bukunya tentang pendidikan. Jadi dia bilang begini, pendidikan itu bagaimana caranya kita menjadikan diri kita seperti Asmaul Husna. Nah, begitu katanya. Jadi Asmaul Husna itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Nah, jadi kalau sekolah-sekolah harusnya seperti itu. Diri kita juga harus seperti itu. Bagaimana kita menjadikan diri kita seperti sifat-sifatnya Allah. Tapi bukan berarti Allah kitanya nantinya enggak. Maksudnya Allah itu tadi ya tidak zalim, artinya adil. Nah, kita juga harus adil. Terus ya ibadi kullukum dhalun.
Wahai hambaku, semuanya kamu adalah orang yang kesasar, tersesat. Jadi itu banyak kelirunya. Keliru berpikir, ya kan? Keliru bertindak. Nah. Terus illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku petunjuk itu, aku akan memberikannya. Nah, jadi tadi Allah Samad tadi, Allah sebagai pelindung, tempat meminta. Kalau kita kata Allah, kamu itu banyak kelirunya. Nah, sampai disebutkan al-insan al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Sifat salah dan lupa itu adalah dua yang melekat pada diri kita. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ya kita harus mohon ampun. Nah, termasuk itu. Jadi kita ini sebetulnya sesat ya, kecuali yang Allah beri. Apa yang diberikan Allah secara real ya, yaitu Al-Quran itu. Kita kan dilahirkan apa ya namanya, tidak tahu apa-apa ya. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Jadi kita nggak tahu apa-apa lahirnya. Lalu diberilah apa namanya petunjuk. Petunjuk awal adalah telinga, mata, ya kan, hati. Setelah gede kita diberi pengajaran Al-Quran. Nah gitu. Nah jadi kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tersesat. Nah, oleh karena itu kata Allah, pastahduni ahdikum. Pastahduni ahdikum. Kalau kalian tersesat, ya minta petunjuk aja sama saya. Pokoknya kenabian itu kayak Nabi Musa ya, mau ke negeri Madayan, dicari-cari Fir'aun kan. Jadi ketemu dua gang, mana nih? Nah, gitu kan? Saya mau ke kiri apa ke kanan gitu. Nah, terus dia berdoa, asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ayat ini kata Ustadz saya, kalau misalnya kita cari alamat, baca itu ya. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ini kita misalnya ke Bekasi, nggak tahu alamatnya, udah baca itu dulu, baru pergi gitu, biar nanti ada yang nuntun, entah itu malaikat nggak tahu, usuruhan Allah gitulah. Ya, sekarang kan udah ada Google juga ya, jadi bantulah sama Google ya. Mbah Google itu penting. Baik, terus yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Kamu itu semua lapar kecuali yang aku memberi makan. Oleh karena itu fastat'imuni at'imukum. Udah minta makan kepada saya akan berikan. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu sebetulnya kalau rezeki itu bukan kita ngasih rezeki ke Allah ya, Allah yang ngasih rezeki ya, nah, gitu. Jadi minta aja, mungkin ya Allahnya aja yang istilahnya kita ini kayak nggak ngasih gitu ya, menurut kita ya. Padahal misalnya kita minta rezeki, udah dikasih tapi nggak nyadar gitu bahwa udah dikasih. Yang penting kita kata Allah, kalau lapar minta kepada Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kamu itu semua lahir telanjang. Kamu itu telanjang. Lalu saya beri pakaian, ya. Oleh karena itu, mintalah kamu kepadaku pakaian, maka aku akan beri pakaian itu. Nah, terus ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum.
Wahai hambaku, kamu semua ini salah siang dan malam. Pagi salah, siang salah, malam salah. Terus banyak salahnya dong ya, nggak ada benernya gitu ya. Lalu kalau udah begitu, tapi Allah mengatakan, walaupun kamu salah, berdosa apapun yang kamu lakukan, wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Aku ini mengampuni semua dosa apapun. Nah, gitu. Kalau gitu gimana? Fastaghfiruni. Mohon ampunlah kepada saya, maka aku akan ampuni. Enak loh Pak, kalau misalnya ada yang mengampuni kita gitu ya. Bersalah, ada yang ampunin. Enak gitu. Jadi lega gitu. Misalnya ibaratnya kita punya utang ke seseorang, nggak bisa bayar, kata dia, lu nggak usah bayar. Enak nggak? Enak banget tuh ya, lega gitu. Bukan enak itu leganya itu loh, kan bahagia itu kan lega. Kalau udah lega, ya rasanya dunia punya kita, enak makan ya kan, enak tidur, pokoknya enak semua kalau udah hati lega. Tapi kalau hati galau, wassalam udah. Ya, udah dikit lagi. Terus kata Allah lagi, ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatamfa'uni. Wahai hambaku, kamu tidak akan bisa membuat kerusakan terhadapku, ya kan? Jadi yang bisa memberi kita memberi kerusakan kalau nggak ada, Allah itu nggak bisa diapa-apain. Jadi fa'alil lima yurid. Jadi kita aja yang yang diberikan Allah siksaan. Kalau kita memberi siksaan kepada Allah nggak bisa itu. Jadi kalau begitu gimana? Yang punya siksaan Allah. Kita nyiksa Allah nggak bisa. Ya udah, taat aja sama Allah, kan begitu intinya. Ya. Lalu kamu tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Jadi memberi sesuatu yang nggak baik kepada Allah nggak bisa, memberi manfaat juga nggak bisa. Jadi yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Ya. Jadi Allah itu segala-galanya buat kita. Terus ini yang dahsyat nih ya kayaknya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini sering diucapkan oleh penceramah. Wahai hambaku, andaikan kamu dari dulu ya, yang terakhirnya kamu, maksudnya yang nanti manusia terakhir itu ya, manusia jin kanu ala at-taqwa qalbi rajulin wahidin, ada kamu itu bertakwa semua kepada Allah ya. Paling takwanya lagi. Kata Allah apa? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Semua orang dunia ini muslim semua. Salat semua. Ya kan? Enggak ada yang membangkang sama Allah. Kata Allah, mazada, tidak akan bertambah sedikit pun dalam kerajaanku. Jadi memang Allah itu luar biasa ya, gak bisa lagi diapa-apain ya. Jadi Allah itu sudah segala-galanya. Jadi kita baik, Allah nggak ada gunanya buat Allah, kita rusak, nggak ada gundahnya juga bagi Allah, nggak ada. Nah gitu. Terus diinikan. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afdali qalbi rajulin wahidin mana qasada dzalika min mulki syai'a. Itu kebalikannya.
Andaikan kita semua sekarang udah berapa miliar ya? Ada 4 miliar ya Pak Ustadz ya? Berapa apa 5? Hah? Ya, Mbah Google ntar ditanya ya. 5 ya? 5 miliar. Andaikan semua sholat, beriman kepada Allah. Apakah kerajaan Allah itu tambah mulia? Kagak. Sebaliknya juga, andaikan semua ogah sama Allah, ya Allahnya nggak ngaruh apa-apa. Ya. Lalu kenapa sih kita dijadikan Allah begini? Ya biar apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Ini loh gua, kira-kira bahasa Betawinya gitu. Ini loh gua maha kuasa. Apapun bisa saya ciptakan gitu. Kalau kamu mau ngapa-ngapain, nggak ada ngaruhnya sama saya. Mau caci maki saya, nggak ada ngaruhnya. Mau berikan saya tumbal, ya nggak ada ngaruhnya. Nah, gitu. Terus, ya ibadi, lau anna walakum wa akhirakum wa insakum jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min indi illa kama yang kusul mahitu idza udkhilal bahar. Jadi yang selanjutnya, wahai hambaku, andaikan kamu semua berkumpul dari dulu sampai sekarang, manusia dan jin. Apalagi kita barangkali bahas, kalau jin banyakan mana Pak? Dari manusia. Banyakan jin. Ini kalau ada jin di sini penuh ini masjid. Ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat tuh jin penuhin masjid ya. Qamu fi sa'idin al-sa'idin wahidin. Jadi kita ini berkumpul semuanya lalu minta masing-masing. Saya mau mobil, saya mau istri 4 misalnya ya. Ya, saya mau uang segepok gitu, ya. Ba'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min indi. Allah bilang, enggak bakalan kurang apapun yang ada padaku, apapun yang kamu minta. Berarti Allah itu yang enggak ada duanya. Kita minta kalau kita kan diminta ya kita punya uang 50 juta, minta 50 orang aja 1 juta habis kan. Kalau Allah diminta enggak ada kurangnya. Lu mau berapa ada aja. Kayak kalau sekarang itu kayak simsalabim ya. Lu mau apa? Ada. Ada aja. Ya. Jadi Allah itu luar biasa. Kalau udah luar biasa, kenapa kita menjauh dari Allah? Nah, itu kurang ajar itu namanya. Kalau kata orang Medan kurang ajar banget sih. Nah gitu. Udah tahu Allah itu maha pemurah, maha apa, enggak mau dekat sama Allah. Nah gitu. Nah, lalu diumpamakan. Illa kama yang kusul mahitu. Nah ini. Sepertinya berbendaharaan Allah itu, kepunyaan Allah itu. Kalau misalnya kita punya jarum nih Pak, jarum itu kan itu jahit ya, jarum. Terus dicelupkin ke laut yang dalam lah atau laut yang luas ya, dicelupkan ke laut, terus diangkat. Ada nggak airnya itu? Kayaknya nggak penuh ya, ada mungkin setitik gitu ya, atau seberapa gitu. Ya seperti itu. Kamu minta segala-galanya, yang keluar itu paling segitu, setitik itu. Nah. Lalu yang terakhir, ya ibadi, innama hiya a'malukum ahsihalakum tsumma ufikum yana faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Yang terakhir, wahai hambaku,
kamu beramal, aku akan hitung amal kamu. Kemudian aku akan sempurnakan. Maksudnya begini, kalau kita beramal baik, nah tentu kan dikasih ganjaran baik ya Pak. Kalau amal buruk, ya dikasih keburukan gitu kan. Nah, lalu kalau kita berbuat baik, khairan falyahmidillah. Hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Hanya kalau saya itu dulu kalau anak saya minta uang kuliah Pak, saya kebayar, alhamdulillah ya Allah kebayar gitu. Perlu ini ya alhamdulillah ya Allah, gitu. Jadi apapun yang kita tunaikan dengan baik, ya alhamdulillah. Ya Allah, saya ini udah sholat isya, alhamdulillah ya Allah, enak ya Allah. Makasih Pak. Ngomong aja begitu, nanti hatinya enak gitu. Ya pokoknya kita di masjid ini kan banyak macamnya ya, macam-macamnya. Jadi apapun di alhamdulillah temennya, atau didoakan dari apa namanya, dari belakang dirinya gitu ya. Kalau ada orang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, ya jangan diiniin. Ya Allah beri dia kesembuhan. Kan begitu. Biar apa tuh? Biar lega. Ya Allah beri dia kesembuhan. Lega tuh Pak. Coba kalau kita ngedumel sampai ke rumah nggak habis itu. Itu orang itu jorok banget sih ya. Udah, ya Allah berikan dia pakaian yang bagus. Dan begitu enak tuh. Sehingga kita hatinya lega. Jadi pokoknya ada yang apa namanya, yang nggak baik, apalagi di masjid ya. Udah husnuzan aja, jangan suzon. Nanti sholatnya masuk itu zuzon, Allahu Akbar, yang ingat itu, yang suzonnya. Begitu. Terus sini Pak, waman wajada ghaira dzalik fala yalu manna illa nafsa. Kalau dia mendapatkan selain itu, maksudnya enggak nikmat ya, enggak nikmat, misalnya sakit, enggak punya duit, bokek ya Pak, atau mungkin enggak punya rumah, enggak punya, pokoknya banyak yang enggak punyanya. Terus kata Allah, fala yalu manna illa nafsa. Jangan dia mencaci, ya kira-kira begitu. Jangan mencaci aku, caci aja dirimu sendiri. Kenapa saya nggak punya rumah? Kenapa saya nggak punya duit? Gitu. Jadi kita yang menyalahkan diri kita, jangan salahkan Allah. Ya ujung-ujungnya sih kalau di hadis itu kita bersikap begini. Maksudnya kalau dia mendapatkan kebaikan, dia baca alhamdulillah. Kalau mendapat keburukan, sabar, ya kan gitu. Kalau dapat kebaikan, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kalau mendapat keburukan, sabar, mengucapkan inna lillah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu. Jadi oleh karena itu saya melihatnya hadis ini luar biasa bagi kita, bahwa kita ini sebetulnya diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kunci. Di sini ada disebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sifatnya sayang sama orang, ya yarhamuhumur rahman. Jadi ada kan orang tuh sifatnya sayang kayak sama orang. Orang nggak punya anak ya Allah beri dia anak. Nggak punya duit, ya Allah beri dia duit. Ya. Jadi walaupun dia nggak ngasih, nggak punya misalnya, dia nggak ngasih itu karena nggak punya. Gitu aja. Itu sebuah apa namanya? Sebuah kebaikan ya. Orang yang sayang itu artinya. Jadi dia sayang sama orang.
Jangan dikit-dikit, apaan sih? Ingusan macam-macam. Wah. Itu nggak benar tuh, nggak sayang sama orang. Jadi kita hari ini sayang. Lalu akhirnya apa? Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Kalau orang yang sayang itu disayang oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang yang sayang sana sini, Allah sayang sama dia. Lalu perintahnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepadamu. Itu enak kan? Kalau pengen disayang penduduk langit, ya sayang aja sama orang. Ini berapa menit lagi ya? 2 menit lagi. Ya, baik. Jadi kalau kita ini sayang sama orang, Allah sayang sama kita. Jadi pilih aja, mau sayang sama orang apa enggak disayang Allah. Jadi harusnya kita seperti itu. Biar apa ini? Hatinya apalagi pangsiun, Pak. Kalau ditaruh banyak penyakit di hatinya, udah gundah gulana tiap hari. Ya. Jadi biarin aja ada orang ini, ya Allah doain aja, doain. Ya. Biar kita senang, ya. Kalau kita udah senang kan panjang umurnya. Nah. Ya gitu. Barangkali ini aja yang bisa disampaikan. Nggak ada pertanyaan ya. Ada saya bisa jawab. Ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan apa itu? Ayo ada yang mau nanya. Kalau bisa dijawab. Kalau enggak ya ditunda. Sayangi orang yang bilang kan sayangi, ya kan? Jadi tadi mana nggak bunyi nih? Pak Ustadz bilang bagi orang yang menyayangi orang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Kita ini banyak yang menolak. Allah menyediakan 3 lagi orang harus sayangi. Kita pada nggak mau. Allah memberikan 3 fasilitas lagi orang yang harus kita sayangi. Tapi kita nggak mau, cuma pilih 1. Apaan tuh? Istri. Allah memberikan kasih sayang itu 4. Kita cuma berani 1. Itu berarti kita menolak kasih sayang Allah. Ya baik. Iya. Allah juga kan yang ngomong. Jadi takdir itu begini ya Pak. Kalau ada takdir sakit, ya jangan pilih. Harus kita hijrah ke takdir sehat gitu. Nah, jadi Allah bilang kita di dalam Al-Quran fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kita ini ada fasilitas 4 ya, menikahi 4 orang istri, ya kan? Nggak berani. Tapi Allah juga ngomong, wa in khiftum alla ta'dilu. Lu kalau takut nggak bisa berbuat adil, ya 1 aja. Yang ngomong siapa? Allah juga kan? Jadi Allah yang memerintahkan, maksudnya yang menyatakan bukan perintah ya. Allah yang menit, tapi kalau nggak bisa ya 1 aja. Jadi Allah juga yang ngomong. Jadi ternyata kita, ya kalau bahasa Pak Kiai Marjuki tadi, kita ini penakut. Ya nggak apa-apa jadi penakut. Allah yang bilang kalau kamu takut, emang takut kan? Nah, kalau takut ya kenapa ditambahin 1 aja? Emang ini apa ya? Kalau dilihat ya dari kenabiannya, itu Nabi Sulaiman sama Nabi Daud ratusan Pak istrinya, ya kan? Tapi dibatasi akhirnya karena mungkin manusia, apalagi di akhir zaman kan orangnya pendek-pendek, makanannya goput, nggak jelas ya kan? Akhirnya lemes ya. Nah, mau istrinya 2 nggak bisa. Ya udah 1 aja kata Allah kalau nggak bisa, apalagi kita pekerjaan udah pensiun ya, atau mungkin punya kerjaan juga gajinya nggak jelas ya kan,
ya udah terima aja apa kenyataannya. Jangan kata orang tua apa? Jangan minta apa namanya, apa keinginan kita. Tapi mintalah kebutuhan kita. Ya kebutuhan kita ini ya udah itu aja. Makan 2 kali ya udah makan 2 kali. Jangan minta makan 5 kali. Oh enggak, saya minta 2 kali sih, tapi mintanya yang 5 kali duitnya kan. Begitu enggak gitu. Ya. Jadi mintalah apa adanya kepada Allah. Allah akan beri kalau minta apa adanya. Kalau udah berlebih, Allah ya mungkin melihat kita ya. Artinya yang cocok buat kita yang mana gitu. Kalau gitu Ustaz, lanjutkan apa yang disampaikan Iya. Pak Zuki tadi. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang memiliki istri 3? Lebih 1. Yang memiliki istri 3. Ini kayaknya tapi ini kayaknya pertanyaan istilahnya sudah tahsilul hasil gitu, bertanya tapi nggak mampu gitu. Kalau bertanya misalnya masih muda bertanya ya kan dijawab ya, tapi kalau udah tua bertanya gimana? Bukan, berarti kan kita ngelihat mereka yang punya istri 3 itu, kita salut lihat mereka karena sudah bisa berbuat adil istilahnya. Kira-kira begitu. Begini ya, jadi berbuat adil itu kalau di Al-Quran walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Allah mengatakan kamu tidak akan, tapi begitu, walan kamu tidak akan mampu berbuat adil. Itu ada ulah, Allah itu ngomong. Lalu akhirnya apa? Allah Nabi istilahnya curhat ke Allah gitu ya. Mana ya Allah, saya cenderungnya sama Aisyah aja ya. Ya kalau hati itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau masalah giliran 3 hari itu bisa 5.000 bisa adil tuh ya secara fisik ya. Tapi kalau sudah ke hati Pak, udah lain persoalannya. Dan itu Allah maafkan, ya kan? Iya. Kalau hati kita perlakuan secara umum adil, ya itu boleh. Tapi kalau udah di hati itu udah urusan dia dengan Allah, ya. Jadi mudah-mudahan jangan ada deh. Wah ini khiftum aja, karena itu berbahaya buat yang udah pensiun. Barangkali itu apa namanya bumbu-bumbu pengajian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua. Jadi barangkali saya punya kesalahan ya dalam menyampaikan, ya banyak ngomong kan banyak salahnya ya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan guru kita besok hadir ya, jangan terus-terusan begini ya, nanti pengajian yang udah jadi terputus gitu ya. Demikian barangkali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustaz